Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini berjudul Akar Pahit. Bacaan kita terambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32 yang berbunyi demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, akar pahit yang dimaksud di sini tentu bukan racikan akar-akaran untuk jamu, namun akar pahit yang timbul karena sakit hati, akut akibat tumpukan masalah yang tidak terselesaikan. Sebab begitu ingat akan peristiwa tersebut, maka hati dan kepala kembali panas dan keinginan cuma satu, yakni membalas dendam. Akar pahit dalam kamus Alkitab mengacu pada kata Yunani pikria, berasal dari kata pik yang artinya runcing atau tajam. Ini mengacu pada sesuatu yang memotong dan tajam, atau sesuatu yang menusuk dan melukai. Dalam Kamus Alkitab Yunani Indonesia, karangan Berkeley, kata akar pahit mengacu pada beberapa pengertian, seperti menjadi pahit, bertingkah laku keras, iri hati, dengki, bahkan sakit hati. Jadi, dari dua pengertian di atas, akar pahit adalah sesuatu yang merusak diri sendiri dan menusuk atau melukai orang-orang di sekitarnya. Orang yang membiarkan dirinya dikuasai oleh akar pahit akan cenderung untuk yang pertama, mencari-cari alasan untuk menghindar. Ya, alih-alih menghadapi inti masalahnya, ia lebih suka berputar-putar menghindari dengan mengatakan bahwa dirinya tidak ada apa-apa. Yang kedua, ia tidak akan mengalami pertumbuhan hidup yang optimal. Hidupnya bagi ember bocor. Apapun berkat yang dicurahkan Tuhan atas hidupnya mengalir lenyap entah kemana. Yang ketiga, ia akan terus terombang-ambing di antara keinginan dan kebencian. Inginnya sih lepas dari semua sakit hati yang menghimpit, sehingga ia minta pertolongan kemana-mana. Namun pada saat yang sama, ia tetap hidup dikuasai oleh kebencian. Itulah gambaran orang yang hidupnya diliputi oleh akar pahit. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, setelah kita memahami apa yang disebut sebagai akar pahit dan ciri orang yang dikuasai oleh akar pahit itu, maka kita lanjutkan dengan bagaimana bisa bebas dari akar pahit atau kepahitan. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, datang kepada Tuhan untuk memenuhi panggilannya. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ya, hanya Dia yang sanggup memberikan kelegaan. Sejarah membuktikan bahwa akar pahit itu tidak mungkin bisa dicabut sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Jadi, datanglah kepadanya dengan tulus hati, serahkan beban hidupmu dan izinkan Tuhan menyembuhkanmu. Yang kedua, segera lakukan disiplin rohani untuk menggantikan beban hidup yang berat dengan kuk yang dari Tuhan. Loh, mengapa begitu? Ternyata manusia itu perlu beban agar bisa terus berkembang. Nah, karena itu harus dicari beban yang sehat, yakni disiplin rohani agar muncul akar yang sehat ganti akar pahit. Itulah sebabnya mengapa Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Ketiga, belajarlah berdamai dengan masa lalu, dengan meminta ampun dan melepaskan pengampunan. Agar kita bisa menikmati ketenangan hidup di masa depan, berusahalah untuk terus menyirami akar kebaikan dalam hidup kita, agar bisa bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik dan lebat. Nah, itulah 3 cara Alkitabiah untuk bebas dari rasa sakit yang disebabkan oleh akar pahit. Mari Bapak Ibu kita praktekkan sehingga hidup kita mengalami kepenuhan janji-janji Tuhan. Amin.